Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan melanjutkan pada poin berapa sekarang? 14. Baik. Melanjutkan pada poin 14 dari halaman 42. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif, yaitu penulis kitab Syarhis Sunnah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah, termasuk prinsip aqidah ahli sunnah wal jamaah, al-imanu birru'yati yaumal qiyamah, yaitu beriman bahwa ahli sunnah meyakini akan melihat Allah pada hari kiamat. Ru'yah di sini adalah melihat Allah, ru'yatullah. Kapan melihat Allah? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Adapun di dunia, maka kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi di akhirat, pada hari kiamat atau di dalam surga, maka orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah. Dan ini aqidah ahli sunnah wal jamaah. Yarawnallaha bi absari ru'usihim. Ahli sunnah, orang-orang yang beriman, mereka akan melihat Allah bi absari ru'usihim, dengan mata kepala mereka. Ini akidah yang sangat penting. Kalau kita meyakini akidah ini dan prinsip ini, maka kita akan tahu nanti adanya kelompok dan firqah dari kalangan ahli bid'ah yang mereka mengingkari ru'yatullah. Qala wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjuman. Orang yang beriman akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Wa huwa yuhasibuhum, sedangkan dia Allah menghisap mereka, menghisap orang-orang yang beriman tadi. Yuhasibuhum bila hijabin, tanpa ada hijab, tanpa ada penghalang, wala turjuman, dan tanpa ada penterjemah. Nah, ini ada dua masalah atau dua poin penting. Yang pertama adalah masalah ru'yatullah, aqidah ru'yatullah, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Yang kedua, Allah akan berbicara dengan hamba-hambanya bila turjuman, tanpa ada penterjemah. Mereka disebut penterjemah, turjuman, karena mereka yang qulu makna al-lughah ila al-lughah. Mereka menukil, memindahkan makna satu bahasa ke bahasa yang lain. Tetapi ketika nanti di akhirat Allah berbicara dengan hamba-hambanya bila turjuman,
tanpa ada penterjemah. Ini yang harus kita yakini. Sehingga dua poin penting ini, ru'yatullah, melihat Allah, dan yang kedua, Allah akan berbicara dengan hamba-hambanya dan tanpa penterjemah. Di antara dalil tentang ru'yatullah, melihat Allah, adalah di dalam surat Al-Qiyamah. Di situ disebutkan oleh Al-Muhaqqiq hafizahullah pada hasyiah footnote yang nomor 3, qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang yang beriman, wajah mereka nanti bercahaya, bergembira pada hari kiamat. Ila rabbiha nadhirah, dan kepada Rabb mereka, mereka nanti akan melihat. Ila rabbiha, kepada Rabbnya mereka akan melihat. Wajahnya bahagia, wajahnya bercahaya, dan mereka akan melihat Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini jelas di dalam ayat ini, ila rabbiha nadhirah, melihat Allah. Ahlul bidah, mereka mentakwil ayat ini bahwa tidak mungkin melihat Allah, dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya. Kemudian ayat ini apa maksudnya? Ila rabbiha nadhirah, maksudnya adalah menunggu. Nadhirah adalah apa? Intidhar, menunggu dan diam. Tetapi dibantah oleh ulama ahli sunnah bahwa nadhirah dengan ada kalimat ila, maksudnya adalah apa? Melihat. Buktinya apa? Adalah dengan tafsiran dari Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya tentang hadis ru'yatullah, seperti hadis yang dibawakan oleh Muhaqqiq pada poin yang kelima atau pada footnote yang nomor 5. Beliau mengatakan ahaditsur ru'yati mutawatirah, hadis-hadis yang berkenaan dengan ru'yatullah, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah, semuanya mutawatir. Mutawatir diriwayatkan oleh jumlah rawi-rawi yang sangat banyak sekali, jadi tidak bisa lagi diragukan. Dan di antara hadis tersebut adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Jarir, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu malam kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz nadhara ila al-qamar lailatal badri, dan pada malam itu kami duduk bersama Nabi, Nabi melihat kepada al-qamar. Apa qamar? Bulan. Kita punya qamar, kita juga punya satu lagi apa? Bulan. Ada hilal. Nah, kalau hilal apa? Hilal apa? Bulan. Bulan apa? Hah? Hilal. Hah? Makanya disebut ru'yatul hilal, bukan ru'yatul qamar. Kapan puasa, Pak? Nanti kalau sudah ru'yatul hilal. Nggak ada. Kapan puasa, Pak? Nanti kalau sudah ru'yatul qamar. Berarti setengah Ramadannya enggak puasa karena nunggu ru'yatul qamar. Ya, qamar ini kalau sudah jadi apa? Sudah jadi bulan terang. Kalau hilal masih kayak apa? Hah? Apa istilah kita, Pak? Sabit. Nah, bulan sabit kata kita. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam nadhara ila al-qamar lailatal badr. Ketika sedang duduk bersama para sahabat, Nabi melihat ke bulan. Dan ini malam bulan purnama. Bulan benar-benar sempurna. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini di malam bulan purnama. Ya. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala jelas di dalam ayat tadi, ila rabbiha nadhirah.
Dan ditafsirkan oleh Nabi di dalam hadis ini, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama malam ini. Nah, Nabi SAW menyamakan di sini adalah menyamakan penglihatan, bukan menyamakan yang dilihat. Perhatikan, jangan sampai kemudian mengatakan lah itu menyamakan Allah dengan bulan. Bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah apa? Menyamakan penglihatan. Ketika kita melihat ke bulan, adakah di antara kita berdesak-desakan? Ketika kita melihat bulan di malam bulan purnama, ya, terang tidak? Terang, jelas. Ya, bukan menyamakan yang dilihat dengan Allah, bukan. Kalau itu jelas musyabbihah, firqah, kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi ahli sunnah yang dimaksud di sini kama tarawna hadzal qamar adalah jelas, terang, tidak butuh berdesak-desakan. Begitu juga nanti ketika melihat Allah, jelas dengan mata kepala kita, tidak butuh berdesak-desakan. Ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam banyak hadisnya. Sebagian riwayat mengatakan, innakum satarawna rabbakum iyanan, kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata telanjang. Ya, tidak butuh kacamata. Kalau yang di dunia sempat sakit mata atau tidak bisa melihat, ya, atau mungkin ada sebab-sebab penyakit dan sebagainya, tetapi ketika di akhirat akan melihat Allah iyanan, dengan mata telanjang, mata yang terang. Ya, ini tentang ru'yatullahi azza wa jalla. Begitu juga tentang wala turjuman. Turjuman, tidak butuh penterjemah. Allah akan berbicara dengan hamba-hambanya. Hari ini ketika ada orang asing datang kepada kita berbicara dengan bahasa dia, kita butuh penterjemah. Jangan orang asing. Orang Jawa ketemu sama orang mana? Orang Madura lah, sama-sama Jawa, Jawa Timur nih. Ya, kita Jawa Timur ujung sini, Jawa Timur ujung sana. Ketemu nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Butuh penterjemah. Tetapi ketika berbicara dengan Allah, ya, maka tidak butuh penterjemah. Kemudian Al-Imam rahimahullah, beliau melanjutkan, wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Dan ahlu sunnah beriman, termasuk prinsipnya adalah beriman kepada al-mizan, timbangan pada hari kiamat. Ada timbangan, na'am, ada mizan, timbangan kelak pada hari kiamat. Yuzanu fihil khairu wasyarr, yang timbangan itu digunakan untuk menimbang kebaikan dan syar, keburukan. Lahu kifatan walisan, timbangan itu memiliki 2 daun dan 1 lisan. Timbangan ini adalah timbangan hakiki, bukan timbangan majazi. Ini yang diyakini ahli sunnah. Timbangan, iya timbangan. Hakiki, na'am hakiki. Tetapi seperti apa? Kita tidak tahu. Tetapi timbangan ini punya 2 daun dan 1 lisan untuk menimbang al-khair wasyarr. Ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah, mereka mentakwil timbangan di sini adalah keadilan. Jadi bukan timbangan, tapi keadilan. Ini ahlu ta'wil, ahlul fasad. Ini berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Di antara dalil-dalil tentang adanya timbangan dibawakan oleh al-muhaqqiq pada footnote di sini, footnote yang ke-7, qala ta'ala wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan meletakkan timbangan qist, keadilan pada hari kiamat. Apa kata Allah? Fala tudlamu nafsun syai'a, dan tidak ada yang dizalimi sedikit pun. Dan Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Innallaha la yadhlimu mithqal dzarrah syai'a. Allah tidak akan
mendolimi sekecil apapun, tidak. Karena Allah mengharamkan kezaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Dalam hadis qudsi Allah firmankan, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku jadikan kezaliman di antara kalian haram, maka jangan saling menzalimi. Nah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat untuk menimbang al khair wasyarr. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada yang dizalimi sedikit pun pada hari kiamat kelak. Di antara dalil yang lain ia menyebutkan tentang adanya timbangan pada hari kiamat adalah hadis yang masyhur, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di akhir hadis dalam Sahih Bukhari, hadis Abi Hurairah, kalimatan khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Akhir hadis dalam Sahih Bukhari, dua kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat berat timbangannya pada hari kiamat, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman Allahu Jalla wa Ala. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ringan, tapi timbangannya sangat berat di akhirat. Saking ringannya, banyak dari kita yang melupakan. Terlalu ringan. Saking ringannya, padahal begitu berat timbangannya di akhirat. Ini menunjukkan bahwa adanya timbangan kelak di akhirat. Kemudian poin ini ada masalah penting, adalah apa yang akan ditimbang oleh Allah kelak pada hari kiamat. Ada 3 perkara yang akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Yang pertama, yang akan ditimbang oleh Allah pada hari kiamat adalah waznul abdi. Hamba dengan badan dia, jism dia, raganya akan ditimbang oleh Allah. Jadi hamba itu akan ditimbang oleh Allah, tubuh dia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah badannya yang begitu besar itu akan dijadikan atau akan digunakan untuk beribadah kepada Allah ketika di dunia, atau sebaliknya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Hari ini banyak orang berlomba-lomba untuk apa? Apa istilahnya? Olahraga gym, ya. Apa? Binaraga, santum barakallahu. Olahraga luar biasa, membesarkan otot, akhirnya ototnya bengkak, ya kan? Ototnya bengkak, pokoknya digedein, lari kuat kemana-mana. Nah, ini akan ditimbang, kita semua akan ditimbang, ya. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, hadis yang masyhur di antara kita, yaitu hadis diriwayatkan dari Zir ibn Hubaish radhiyallahu taala anhu, an Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu kana yajtani siwakan minal araq. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon araq, siwak, pohon siwak, untuk mengambil ranting-ranting pohon tersebut dijadikan apa? Kayu siwak. Wa kana daqiqas saqain, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini dikenal memiliki betis yang kecil, kurus. Betisnya kecil, kurus. Faja'alat rihu takfa'u. Ketika di atas pohon, ya, angin kencang. Akhirnya menyingkap pakaiannya, sehingga betisnya terbuka, dan di sekitar itu ada sahabat yang lain. Fadhahikal qaumu minhu, maka orang-orang di sekitar itu tertawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mimma tadhakun?" Apa yang kalian tertawakan? Faqalu, maka mereka menjawab, "Ya Nabi Allah, min diqqati saqai."
Kami tertawa karena kami melihat betisnya Ibnu Mas'ud ini kecil. Kami mentertawakannya. Faqala, maka Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadi lahuma asqalu fil mizani min Uhud." Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya dua betis yang kecil kurus ini kelak pada hari kiamat ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Tubuh manusia akan ditimbang, dan ternyata betisnya Ibnu Mas'ud yang kurus kecil tadi kelak pada hari kiamat lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Gunung Uhud panjang, gunung Uhud di Madinah. Itu bisa lihat gunung Uhud di Madinah panjang, ditimbang dengan betisnya Ibnu Mas'ud, ternyata betis itu lebih berat timbangannya pada hari kiamat. Betis yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk berjalan di jalan Allah, digunakan untuk berjihad bersama Rasulullah, digunakan untuk mengajarkan ilmu, digunakan untuk kebaikan, sehingga timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis dari Abi Hurairah, tentang tubuh kita ini akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Nabi SAW menceritakan, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin, nanti pada hari kiamat akan datang seorang al-'azim as-samin, besar, gemuk, tinggi. Kebayang enggak? Tinggi, besar, gemuk. Qal la yazinu janaha ba'udah, tapi ketika orang ini ditimbang, ternyata sayapnya nyamuk lebih berat daripada badan dia. Kenapa? Karena tubuh yang besar, fisik yang kelihatannya besar tadi, digunakan untuk kufur kepada Allah, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka dalam timbangan ternyata sayapnya nyamuk lebih berat daripada itu semuanya. Maka di sini menunjukkan, sebagaimana hadis Nabi SAW, seorang bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari besar tinggi badannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, Allah tidak menilai dan melihat kepada tubuh kalian, tapi yang Allah lihat adalah apa? Hati kalian dan amalan kalian. Maka ketika fisik yang besar, badan yang besar tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah dan membela agama Allah, maka sia-sia. Ternyata nyamuk, sayapnya, bukan nyamuknya, sayapnya, janaha ba'udah, sayapnya lebih berat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang akan ditimbang pada hari kiamat, waznul amal. Amalan kita akan ditimbang. Fisik ditimbang, badan kita. Yang kedua apa? Amalan. Amalan kita akan ditimbang. Dan ini disebutkan di dalam banyak hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis tentang akhlak, di mana perkara akhlak ini perkara yang sangat penting, tidak boleh diremehkan. Terlebih ahli sunnah salafiyin tidak kemudian menganggap bahwa yang penting akidah, yang penting tauhidnya, akhlak nomor sekian. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan dalam akidah wasitiyah, di akhir beliau membawakan tentang akhlak di dalam kitab akidah. Abu Uthman As-Sabuni di dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, beliau membawakan bab tentang akhlak ashabil hadis di dalam bab akidah, menunjukkan akhlak sangat penting. Akhlak sangat penting. Bahkan Nabi SAW selain diutus untuk mendakwakan tauhid, dakwah kepada akhlak. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Dalam riwayat yang lain, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka Nabi SAW beliau sabdakan dalam hadis Tirmidzi dan yang lainnya, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di atas timbangan nanti yang lebih berat daripada akhlak. Akhlak timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan termasuk amalan adalah seperti hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa amalan kita akan ditimbang oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, waznu sahaif al-a'mal, yaitu timbangan catatan amal. Catatan amalan kita akan ditimbang. Malaikat ditugaskan oleh Allah untuk nimbang apa? Untuk mencatat apa? Amalan kita, amalan kebajikan atau amalan keburukan. Termasuk kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, maka akan dicatat oleh malaikat dalam sijillat, dalam catatan, dan catatan itu akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Kalau ternyata catatan amal kebajikan kita lebih berat dibanding catatan amalan keburukan, selamat. Tapi sebaliknya, waliyadzubillah, catatannya penuh, ya, dicatat oleh malaikat dengan catatan yang sangat banyak, ternyata catatan keburukan, kemaksiatan, bahkan kekufuran, waliyadzubillah. Dan malaikat nanti akan mencatat, ya, seluruh amalan kita, amalan lisan, amalan anggota badan, amalan hati. Karena ini amalan semuanya. Ada amalan lisan kita, mencela orang lain, ya, menggibah orang lain, kemudian mengkafirkan orang lain yang tidak berhak dikafirkan. Ini semua akan dicatat amalan. Atau amalan kebajikan, kita berdakwah, kita berzikir, membaca Al-Quran. Begitu juga amalan hati dan amalan tubuh kita. Maka tiga perkara yang akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Baik. Apa saja yang kedua, poin yang kedua, apa saja hal yang bisa memberatkan timbangan tadi? Yang bisa memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak secara global adalah seluruh amalan saleh. Seluruh amal saleh. Tetapi ada beberapa amalan yang disebutkan khusus oleh Nabi memberatkan timbangan. Seperti tadi apa? Akhlak. Kemudian apa? Berzikir dengan menyebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Maka seluruh amal soleh akan memberatkan timbangan, terlebih amalan itu yang disebutkan dengan nasnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, poin yang ke-16, wal imanu bi'adzabil qabri wa munkarin wa nakir. Ahlussunnah, termasuk akidah dan prinsip ahlussunnah adalah beriman dengan adanya azab kubur. Nih, setiap akidah ahlussunnah yang disebutkan oleh para ulama, maka di situ adalah bantahan kepada ahli bidah. Ketika imam mengatakan apa? Ahli sunnah meyakini adanya azab kubur dan nikmat kubur, maka ini bantahan kepada ahli bidah seperti Mu'tazilah dan yang lainnya yang mereka mengingkari adanya azab kubur. Ya. Qala wa munkarin wa nakir, dan ahli sunnah meyakini dari akidah mereka adalah beriman dengan adanya mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir adalah dua nama malaikat yang diberi tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan siapa? Orang-orang yang ada di kubur. Mungkar wa nakir. Dalam sebagian riwayat mereka ya berwarna biru hitam. Datang dan membawa mitrokoh. Apa mitrokoh? Palu min hadid, palu dari besi. Ketika mayat didudukkan dan tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, maka langsung dipalu dengan palu besi sampai hancur berkeping. Ini sebutkan dalam hadis-hadis sahih. Maka di antara dalil tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur, dan ini adalah sebagai bantahan kepada ahli bid'ah wal ahwa, adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah bahwa Allah akan menampakkan api neraka kepada siapa? Kepada Fir'aun dan pengikutnya. Ditampakkan terus. Ini sebagai bentuk siksaan.
Dalam hadis-hadis yang lainnya disebutkan sampai disempitkan kuburannya, sampai tulang-tulangnya hancur, dibukakan pintu apa? Neraka yang baunya begitu busuk. Ya, ini azab-azab kubur. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melewati dua kuburan. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Nabi melewati di antara dua kuburan, bukan melewati kuburan, tapi melewati di antara apa? Kuburan. Boleh tidak di antara kuburan? Boleh. Tapi melewati kuburan, ini tidak boleh. Nabi melewati di apa? Antara dua kuburan. Maka Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Dua ahli kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Disiksa oleh Allah. Nabi apakah mengetahui perkara gaib? Tidak. Tapi Nabi dikhabarkan, diwahyukan kepada Nabi bahwa dua penghuni kubur ini sedang diazab. Apa sebab mereka diazab? Innahuma la yu'adzaban. Disebabkan karena karena apa mereka yang pertama? Tidak bersih ketika setelah buang air kecil. Sebagian riwayat menyebutkan tidak menutup aurat. Lihat, orang keluar buang air kecil dan tutup aurat. Kebanyakan di jalan. Mobil parkir sebentar, ya enggak? Alamat sudah kebuka auratnya. Belum lagi yang kedua, tidak bersih ketika membersihkannya. Yang kedua, disebabkan karena namimah, mengadu domba. Ini perkara yang bisa menyebabkan azab kubur, siksa kubur. Ya, bukan perkara yang remeh. Ya. Baik. Qala wal imanu bi'adzabil qabri wa munkarin wa nakir. Yaitu ahli sunnah beriman kepada adanya azab kubur dan munkar wa nakir. Dan di antara dalil tentang adanya nikmat kubur adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan dengan kalimat yang tsabit, kokoh, ucapan yang kokoh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Allah akan teguhkan mereka orang-orang beriman dengan kalimatut thayyibah, kalimat yang tsabit, la ilaha illallah. Dan ketika dikubur mereka diteguhkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Kemudian dalil tentang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berlindung dari azab kubur. Ista'idzu minal arba'. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari apa? 4. Kapan itu? Kapan itu? Di akhir at-tahiyyat sebelum salam. Nah, ini banyak dilalaikan oleh sebagian imam, sebagian orang yang sholat atau sebagian imam. Jadi mereka mencukupkan ada yang hanya membaca tahiyat saja tanpa bersolawat kepada Nabi. Ada yang dia bertahiyat kemudian solawat kepada Nabi dan tidak membaca doa isti'adzah ini. Padahal sebagian ulama mengatakan wajib, karena Nabi mengatakan ista'idzu min arba'. Berlindunglah kalian, mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 fitnah, dan diantaranya adalah min adzabil qabr, dari azab kubur. Sehingga para ulama mengatakan bahwa as-salatu hiya du'a. Salat itu artinya adalah apa? Doa. Tetapi terbalik ternyata. Orang kebanyakan mereka salatnya cepat, tetapi setelah salam lama doanya. Ya enggak? Lama doanya. Sudah lama doanya bersama-sama mengganggu jamaah yang atau mengganggu orang yang telat salatnya. Ini tidak benar. Padahal pada saat kita sholat ada 2 keadaan pada saat itu makbul doa kita. Yang pertama pada saat apa? Sujud. Sujud. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba dekat dengan Allah adalah pada saat dia sujud. Fa'akthiru minad du'a. Perbanyak untuk berdoa kepada Allah. Ya, perbanyak untuk berdoa kepada Allah. Terlebih doa yang pertama adalah doa kepada orang tua. Doa untuk orang tua. Doa untuk orang tua.
pada saat sujud. Yang kedua, yang makbul adalah pada saat terakhir sebelum kita mengucapkan salam. Ini perkara yang penting, kadang kita melalaikannya. Kemudian selanjutnya ada permasalahan wal imanu bi'adzabil qabr wa munkar wa nakir. Pertanyaannya, apakah yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar wa nakir adalah umat Nabi atau umat-umat terdahulu juga akan ditanya? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menjawab, dhahaba ba'dul ulama wa huwa sahih ila annahu yus'alun. Pendapat sebagian ulama, dan pendapat ini benar, bahwa umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi, mereka juga akan ditanyakan oleh malaikat. Li'annahu idza kanat hadhihi al-ummah wa hiya ashraful umam tus'al faman duna min babi aula. Kata Syekh Utsaimin, ya, pendapat yang benar bahwa umat-umat terdahulu mereka juga akan ditanyai oleh malaikat di alam kuburnya dan akan diberi fitnah kubur, ya. Kata beliau, kenapa? Karena umat ini, umat Nabi adalah umat terbaik, umat yang paling afdol saja. Ketika masuk kubur mereka akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, terlebih umat-umat sebelumnya, ya, terlebih umat-umat sebelumnya. Kemudian poin selanjutnya, al-adzab, azab kubur, wa na'im, na'im kubur. Apakah azab kubur ini akan terus menerus sampai hari kiamat atau hanya sesaat saja? Dijawab oleh Syekh Ibn Utsaimin juga. Kata beliau, ammal adzabul kuffar fa innahu daim. Adapun azab kubur bagi orang kafir, maka itu akan terus lama-lamanya sampai hari kiamat. Hari kiamat bangkit, mereka diazab lagi di mana? Di api neraka. Adapun untuk orang-orang kafir, maka azab kubur adalah terus selama-lamanya. Wala yumkin an yazula al-'adzabu anhum. Tidak mungkin azab kubur akan diringankan dari orang kafir. Mereka tidak akan diberi kesempatan oleh Allah untuk istirahat. Nah, ini bantahan. Kalau ada orang yang mengatakan Abu Lahab dapat kesempatan kalau malam Lailah Lailah Maulid, ya, dapat kesempatan untuk bernapas sedikit lah, kasih minum, katanya. Allahul musta'an. Kadzib, dusta, iftira. Tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Sudah jelas diazab dengan api neraka, tidak ada lagi kesempatan. Hatta wala Abu Jahal wala Abu Thalib, tidak ada berhenti sebentar. Kan tapi Abu Thalib ada keringanan azab, tetapi tidak ada jeda setiap malam Lailah apa? Lailah Maulid. Allahul musta'an. Ini khawatir jadi pengikut Abu Lahab nanti, ya. Li'annahum yastahiquna lidzalik, karena mereka orang-orang kafir berhak mendapatkan azab kubur. Wa li'annahu law zala al-'adzab anhum lakana hadza rahatan lahum. Kalau seandainya azab kubur dari orang kafir diringankan sebentar atau dihentikan, ya, maka ini berarti ada nikmat bagi mereka, raha, ketenangan, ya, bagi mereka. Tidak ada ceritanya berhenti terus karena kekufuran mereka. Qala fahum bistimrari fi adzabi ila yaumil qiyamah walau talatil muddah. Maka azab kubur bagi orang-orang kafir akan terus meskipun itu lama waktu, meskipun mereka hidup pada zaman Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh yang berbuat syirik kepada Allah, atau Fir'aun dan pengikutnya, terus akan diazab azab kubur sampai hari kiamat. Qala fa qaumu Nuh alladzina ughriqu ma zalu yu'adzabuna fi hadhihi an-nar. Kaum Nabi Nuh yang mereka dilenyapkan, ditenggelamkan, kemudian mereka meninggal dan mereka mendapatkan azab sampai hari kiamat, diazab terus, ya. Wa amma usatul mu'minin, tetapi ahlul maksiyah dari kalangan orang-orang yang beriman, alladzina yaqdi Allah taala alaihim bil azab, yang mereka berhak mendapatkan azab kubur tapi dia mukmin. Ahli maksiat tadi, ahli namimah, ya. Kemudian mereka apa tadi? Mereka apa tadi? Ketika
membersihkan bekas kencingnya tidak bersih atau tidak menutup auratnya, maka kata beliau, qala fa haula'i qad yadumu 'adzabuhum wa qad la yadum. Ahli maksiat dari kalangan orang-orang beriman bisa saja terus azabnya, bisa saja berhenti azabnya. Wa qad yatul wa qad la yatul, bisa lama di azabnya, bisa tidak. Hasbudz dzunub wa hasbu afwillahi azza wa jalla, sesuai dengan dosa-dosa mereka dan sesuai dengan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman. Beda dengan siapa? Orang-orang kafir. Nah, begitu juga orang yang beriman, yang berbuat dosa, yang harus masuk neraka terlebih dahulu, maka mereka di dalam api neraka tidak apa? Tidak kekal. Berbeda dengan siapa? Orang-orang kufar. Ini qala wal imanu bi'adzabil qabri wa munkarin wa nakir. Dan ahli sunnah beriman tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur, dan beriman dengan adanya mungkar wa nakir yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya dan memberikan pertanyaan kepada ahli kubur. Dan ini disebutkan pada riwayat pada footnote yang kedua, qal idza qubiral mayyitu atahu malakani aswadani azraqan. Kalau mayat itu sudah dikubur, maka akan datang dua malaikat yang berwarna aswadan azraqan, warnanya hitam dan kebiruan. Yuqalu li ahadihima, ya, salah satu dari keduanya adalah mungkar wal akharu nakir. Yang satu namanya mungkar dan yang kedua namanya nakir. Nah, ini dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, adzan dulu. Silakan.
sahih, karena ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Terlebih pada riwayat tersebut terdapat rawi-rawi yang majhul, rawi-rawi yang tidak dikenal, sehingga hadisnya disebut maudhu' oleh para ulama. Dan hadis ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar, yang sahih, bahwa setiap nabi memiliki telaga, tetapi berbeda dengan telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudha." Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan setiap nabi membanggakan siapa yang paling banyak pengikutnya, siapa yang paling banyak telaganya didatangi oleh umatnya. Mereka berbangga, membanggakan siapa yang paling banyak ini datang ke telaganya masing-masing dari umat-umatnya. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan. Dan aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan telagaku lah yang paling banyak didatangi oleh umatku. Ini hadis dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga Nabi menyebutkan tentang sifat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita bahas di sini. Sepertinya ya, dulu tentang telaga Nabi di sini atau di mana, Ustaz? Pernah kita bahas dulu sebelum pandemi sepertinya tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara riwayat yang sahih, karena riwayatnya sangat banyak sekali tentang haud Nabi, bahkan disebutkan oleh para ulama riwayatnya adalah mutawatir. Hadis dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim yang masyhur, haudhi masiratu syahrin. Telagaku luasnya adalah seperti perjalanan 1 bulan. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan tuluhu ka'irdi. Panjangnya seperti lebarnya. Perjalanan 1 bulan. Panjangnya seperti lebarnya. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk. Dan harumnya, harum airnya tadi lebih harum daripada misk, minyak wangi. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan jumlah bejananya, jumlah kupnya, jumlah apa? Cangkir-cangkirnya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yadma'u abada. Siapa yang meminum dari telagaku maka tidak akan pernah kehausan selamanya. Ada yang mengatakan, lah kalau begitu apa faedahnya ada minuman di surga? Kan sudah apa? Sudah nggak haus. Nah, kita tanya, antum sudah minum 1 gelas, dibawakan lagi ada minuman yang lebih enak, diminum nggak? Ya. Orang minum tidak harus haus, ya, karena ingin menikmati. Ini kata Nabi, la yatma'u abada. Tidak akan kehausan selamanya. Dalam riwayat yang lain sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudhi min Adan ila Amman al-Balqa. Jarak telagaku luasnya adalah seperti perjalanan dari Adan, Yaman, sampai ke mana? Amman. Sampai ke Amman. Sebagian riwayat minal Ailati ila San'a, dari Aila yang ada di Syam ke Son'a, ke Yaman. Ya, ini luasnya dan panjangnya, perjalanan 1 bulan. Kemudian, apakah semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan meminum dari telaga tersebut? Umat Nabi ada 2. Mungkin pernah kita sebutkan, ada ummatu ad-da'wah dan ummatul ijabah. Ummatud da'wah, mereka orang-orang kafir, maka tidak berhak untuk minum dari telaga Nabi. Taib ummatul ijabah, umat Nabi, umat ijabah yang sudah mengikuti risalah Nabi, sudah beriman kepada Nabi, apakah semua akan minum dari telaga Nabi? Tidak. Kaum muslimin tidak semua bisa minum. Nah,
ada di antara mereka yang dihalangi, tidak bisa minum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, dalam Bukhari juga ada hadisnya. Di antaranya Nabi mengatakan, "Ana faratukum 'alal haud." Aku akan menunggu kalian di telaga nanti. Janji Nabi kepada umatnya. "Ana faratukum 'alal haud." Aku akan tunggu kalian di telagaku. Dalam hadis yang lainnya, ketika kita menjumpai pemimpin-pemimpin yang zalim, Nabi katakan, "Isbiru." Sabar kalian. Sampai kapan? Hatta talqauni 'alal haud. Sampai kalian berjumpa aku di telaga nanti. Maknanya sampai meninggal kita. Nabi tunggu kita di al-haud. Kata Nabi, "Man warada syariba." Orang yang sampai ke telaga haud, maka dia bisa minum. "Wa man syariba lam yadma abada." Tapi orang yang tidak bisa meminum dari telagaku, maka dia tidak, orang yang tidak bisa sampai tidak akan bisa minum. Nah, siapa yang bisa minum, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Qal wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Kata Nabi, akan datang sekelompok manusia ya menuju telagaku. Mereka mengenali aku dan aku pun mengenali mereka. Maknanya mereka tahu bahwa itu Nabi menunggu. Dan aku tahu bahwa itu umatku yang akan datang ke telaga ini. Qal thumma yuhalu baini wa bainahum. Tetapi sayang, ternyata dihalangi antara mereka dengan aku. Ada hijab, ada penghalang, sehingga mereka tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Umat Nabi, Nabi mengenalinya. Dari mana Nabi mengenalinya? Sebagian ulama dari Ghurratul Muhajjalin, dari athar wudhu mereka, cahaya wudhu mereka. Dan ini umat Nabi ya, tetapi dihalangi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Sahl bin Sa'ad, beliau menyebutkan, "Aku akan menunggu kalian di telaga haud." Kemudian Nabi mengatakan, "Thumma yuhalu baini wa bainahum." Kemudian sekelompok manusia tadi dihalangi, tidak bisa sampai kepada telaga ini. Fa'aqulu innahum ummati. Ya Allah, sesungguhnya mereka ini umatku. Kenapa dihalangi? Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Nabi, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah meninggalmu. Hadis jelas bahwa Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Bahkan yang dilakukan oleh umatnya tadi Nabi tidak tahu. Allah katakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau meninggal ya Rasulullah. Datang sebagian orang ya mengaku perkara gaib. Datang sebagian orang ya yang dia menyatakan bahwa tahu dan memegang kunci gaib. Ini kekufuran yang nyata. Bagaimana dia menandingi Allah dalam rububiyahnya? Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Bahkan Nabi tidak tahu kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ahdatsu, mereka membuat perkara-perkara baru dalam agama. Maka Nabi mengatakan, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Celakalah orang-orang yang membuat perubahan di dalam agama ini setelah meninggalku. Suhqan suhqan, celaka orang-orang yang membuat perubahan dalam syariat Nabi setelah meninggal Nabi. Mereka tidak percaya bahwa syariat ini sudah sempurna. Mereka menambah-nambah, mereka mengurangi, mereka membuat aturan baru dalam agama yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Maka dari hadis ini kita tahu umat Nabi ada yang dihalangi dari telaga Nabi. Siapa mereka? Orang-orang yang membuat perubahan dalam agama, orang-orang yang membuat dan mengada-ngada dalam urusan agama, ahlul bidah. Dan ini ditafsirkan oleh para ulama, termasuk Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, kullu man ahdatha fid din fahuwa minal matrudina 'anil haud. Kata Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, setiap orang yang membuat perkara baru dalam urusan agama,
fahuwa minal matrudin anil haud, maka mereka akan diusir dari telaga Nabi. Ahlul bidah wal ahwa diberi nasihat, diberi taujihat, disampaikan yang benar, ditolak. Mereka lebih memilih bid'ah daripada sunnah. Ya, akhirnya apa? Al jaza, ini balasannya. Minal matrudina anil haud, mereka akan diusir dari telaga Nabi. Kal khawarij war rawafid wa sairi ashabil ahwa, seperti golongan siapa? Khawarij, golongan Syiah Rafidhah, wa sairi ashabil ahwa, dan seluruh pengikut hawa nafsu. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah dan para ulama lainnya mengatakan bahwa ahlul bidah disebut sebagai ahli ahwa karena mereka mengekor hawa nafsu, sebagaimana ahli sunnah disebut ahli sunnah karena mereka mengikuti sunnah. Ya, nah, ini juga ditafsirkan oleh al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa wa asyadduhum tardan, dan orang-orang yang akan diusir dari telaga Nabi ayman khalafa jama'atal muslimin, orang-orang yang menyelisihi jamaah kaum muslimin, keluar dari jamaah kaum muslimin, tidak mau bersatu dengan jamaah kaum muslimin di bawah pemimpin penguasa kaum muslimin. Siapa mereka? Qala wa faraqa sabilahum, dan mereka memecah belah jalan kaum muslimin, kal khawarij, seperti kaum khawarij, war rawafid, dan Syiah Rafidhah, wal mu'tazilah, dan golongan mu'tazilah, kulluhum mubaddilun, mereka semua itu adalah orang-orang yang membuat perubahan dalam agama ini. Maka mereka inilah yang akan diusir dari kalangan ahli bid'ah wal ahwa dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan Nabi yuhalu baini wa bainahum, mereka akan dihalangi, tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka al-hadar, qul al-hadar, wajib kita berhati-hati. Berhati-hati dari apa? Dari muhdatsat fid din, dari perkara yang baru dalam urusan agama. Dan Allah mengingatkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah, takutlah wahai orang-orang yang menyelisihi perintahnya, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah di dunia, fitnah bid'ah, fitnah syirik, fitnah kekufuran, aw yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa adab yang pedih kelak di hari akhir. Tidak boleh meremehkan sunnah Nabi, perintah Nabi, hadis Nabi. Ya, mungkin pada saat ini mereka dibiarkan oleh Allah, dan itu janji Allah. Ketika mereka menyelisih jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan mereka leluasa dalam kesesatan, dalam bid'ah-bid'ah tersebut. Allah akhirkan azabnya. Apa kata Allah? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mereka akan dibiarkan leluasa dalam bid'ah sampai apa? Ketika sudah terlalu dalam bid'ahnya, bisa keluar dari Islam. Orang-orang yang memusuhi Islam, yang mereka mengaku sebagai muslim tapi membenci syariat Islam, mengolok-olok syariat Islam, merendahkan syariat Islam, maka tidak ada jaminan mereka selamat dalam Islam. Mereka bisa keluar dari Islam karena sebab mereka mengolok-olok Islam. Mereka bisa keluar dari sunnah, bahkan dari Islam, karena sebab mereka meremehkan sunnah dan memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah taufik dan istiqamah di atas sunnah ini. Kemudian beliau mengatakan walikulli nabiyyin haud, setiap nabi punya haud tadi. Nah, setiap nabi punya telaga. Tetapi yang paling banyak mendatangi telaga nabinya adalah siapa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, apa hadis Nabi? Ketika Nabi mengatakan ya'tin nabi wa ma'ahu rajulan, akan datang pada hari kiamat nabi yang membawa dua pengikut, nabi yang membawa satu pengikut, nabi laisa ma'ahu ahad, tidak membawa pengikut sama sekali, tidak ada yang beriman kepada nabi tersebut. Kemudian datang sekelompok manusia jumlah besar bersama seorang nabi. Kemudian datang kelompok yang lebih besar, jumlah yang lebih banyak lagi.
adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, poin yang ke-18, wal imanu bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli sunnah beriman dengan adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Lil mudznibin al khatiin. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka pelaku dosa, mudznibin al khatiin, yang melakukan kesalahan. Ya, mereka dari umat Nabi, mereka melakukan dosa, jatuh pada dosa-dosa, mereka berhak mendapatkan syafaat dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dan Nabi SAW diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada mereka. Qala fil qiyamah, pada hari kiamat nanti syafaat Nabi. Wa ala sirat, dan syafaat Nabi pada saat di mana? Di sirat, jembatan. Karena para rasul mereka akan berdiri ya di sana pada saat itu, dan mereka akan berdoa. Wa du'aur rusuli, setiap rasul akan mendoakan umatnya ketika melewati apa? Sirat, jembatan. Doa mereka, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Setiap rasul akan berdoa memohon kepada Allah. Qala wa yukhrijuhum min jawfi jahannam, dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengeluarkan orang-orang yang sudah masuk ke neraka jahanam, diberi syafaat oleh Nabi. Wa ma min nabiyyin illa lahu syafa'ah, dan tidak ada seorang pun dari nabi, setiap mereka pasti diberi syafaat oleh Allah, memiliki syafaat. Diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Wa kadzalika as-siddiqun, begitu juga as-siddiqun wasyuhada'i was-salihun, para syuhada dan orang-orang saleh, mereka diberi syafaat oleh Allah. Walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsirun fi man yasha, dan mereka akan diberikan syafaat oleh Allah dan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wal khuruju minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fakhma, dan akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Mereka masuk neraka tadi diberi syafaat setelah mereka sudah menjadi arang. Ada sebagian orang yang berhak masuk neraka, disiksa sampai menjadi apa? Fahman, sampai menjadi arang, gosong. Kemudian berhak mendapatkan syafaat, maka dikeluarkan dari neraka. Ini syafaat yang kita yakini, maka berbeda dengan syafaat yang menyimpang dari ahli sunnah. Para ulama mengatakan syafaat ini, dalam masalah syafaat ada 3 kelompok. Yang pertama, mereka yang ingkarus syafa'ah. Kelompok yang pertama, mereka tidak percaya adanya syafaat, mengingkari syafaat. Siapa mereka? Siapa yang mengingkari syafaat? Firqah apa? Khawarij wal Mu'tazilah. Mereka tidak percaya syafaat dan mengingkari syafaat, sehingga mereka ketika melihat pelaku dosa besar dikafirkan, bukan? Dikafirkan di dunia. Nanti kalau meninggal di akhirat mereka di mana? Kata keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah, kekal di neraka, nggak ada syafaat. Ya, ini kelompok pertama, mengingkari syafaat, tidak percaya adanya syafaat. Kelompok yang kedua, hulu kepada syafaat, adalah kelompok ahli bidah dari kalangan sufiyah. Mereka hulu dalam syafaat sehingga mereka menetapkan bahwa syafaat itu bukan hanya milik Allah. Minta syafaat kepada ahli kubur, minta syafaat kepada orang yang sudah meninggal, padahal syafaat diminta kepada siapa? Kepada Allah. Ini 2 firqah, 2 kelompok yang bertentangan. Yang satu ingkar syafaat, tidak percaya namanya syafaat. Yang satu hulu dalam menetapkan syafaat, sampai-sampai mereka menetapkan syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal, sehingga mereka berdoa dan meminta syafaat kepada ahli kubur. Yang ketiga adalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka menetapkan syafaat, meyakini ada syafaat, tetapi syafaat itu milik Allah,
maka diminta kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan syafaat ada dua, syafa'atun muthbatah wa syafa'atun manfiyah. Syafa'at muthbatah adalah syafaat yang diminta dari Allah, dan syafa'at manfiyah syafaat yang diminta dari selain Allah. Syirik. Dalilnya adanya syafaat Nabi SAW kepada orang-orang yang melakukan dosa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, hadis sahih, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafaatku aku akan berikan kepada ahlul kaba'ir, pelaku dosa besar dari umatku. Lihat, pelaku dosa besar berhak dapat syafaat. Berarti dia mukmin apa kafir? Mukmin. Nah, ini bantahan, hadis ini bantahan kepada orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini na'am tentang syafaat, dan disebutkan dalam beberapa hadis juga tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat ada dua macam. Yang pertama, syafaat khusus bagi Nabi, dan yang kedua syafaat yang umum bagi para malaikat, dan mereka bisa memberikan syafaat, kemudian para nabi dan rasul, kemudian syafaat yang dimiliki oleh orang-orang saleh yang bisa memberikan syafaat nanti diberi izin oleh Allah, berbeda dengan syafaat khusus bagi nabi. Syafaat yang dimiliki khusus oleh Nabi tidak dimiliki oleh para Nabi dan Rasul, adalah syafaatul udma. Syafaatul udma, di saat manusia mendatangi Adam, wahai Adam, anta abul bashar, mereka meminta agar Adam berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Adam datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, semuanya menunjuk kepada siapa? Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun fakharru sajida, maka Nabi Muhammad pun akhirnya sujud kepada Allah. Allah katakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa', angkat kepalamu, mintalah apa yang kau minta pasti akan diberi, mintalah syafaat kau akan beri syafaat. Syafaatul udma khusus milik Nabi SAW. Syafaat khusus yang dimiliki oleh Nabi adalah syafaat ya untuk pamannya. Siapa? Abu Thalib. Diringankan azabnya, bukan dikeluarkan dari neraka. Nah, ini berbeda dengan keyakinan ahli bidah wal ahwa. Mereka yang hulu kepada Abu Thalib seperti Syiar Rafidhah dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa Abu Thalib fil jannah dengan syafaat Nabi SAW. Padahal syafaat Nabi adalah meringankan azab, bukan mengeluarkan dari neraka. Adapun syafaat yang lain dimiliki oleh para malaikat, oleh para rasul dan orang-orang saleh. Maka syafaat terpenuhi dengan dua syarat. Yang pertama, al-izn, mendapatkan izin dari Allah kepada orang-orang yang berhak memberikan syafaat. Dan yang kedua, ridha Allah kepada orang yang berhak diberi syafaat, harus terpenuhi. Tanpa izin dari Allah, maka mereka tidak bisa memberikan syafaat. Tanpa ridha Allah, maka mereka tidak bisa diberi syafaat. Ini dua syarat dalam syafaat muthbatah, syafaat yang benar, syafaat yang sahih yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha dengan amalan-amalan yang dengannya akan mendatangkan syafaat kelak pada hari kiamat. Seperti apa? Baca Al-Qur'an, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan amalan-amalan saleh yang lainnya yang dengannya kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ditanyakan? Hah? Taib. Tidak ada. Atau dibalik, ada yang nanya? Hah? Ada yang mau store lagi? Tidak ada. Ada pertanyaan? Ta'al. Hati ya. Apakah orang yang sudah meninggal bisa kembali lagi di dunia? Orang sudah meninggal bisa balik lagi dunia? Antum bisa balik nggak? Hah? Nggak bisa pulang? Nggak bisa pulang. Taib. Yang pertama, negeri ini ada berapa negeri? Ada berapa negeri? Atau ada berapa alam? Ada alam. Hah? Yang pertama alam apa? Hah? Ada alam apa sebelum kita dilahirkan? Alam rahim. Alam rahim. Setelah kita lahir dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Sampai Allah katakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tidak ada ya orang lahir kemudian jadi pintar. Nah. Ya, karena almar'u yuladu yuladu apa? Jahilan wala aliman. Seorang itu dilahirkan dalam keadaan jahil, tidak mengetahui apa-apa. Baik. Yang kedua, ketika kita sudah brojol nih, keluar, lahir, masuk pada alam apa? Alam dunia. Antum bisa masuk lagi ke alam rahim. Sama-sama masih di dunia loh ini, ya. Sama-sama masih di dunia. Bisa nggak nih? Mau balik lagi? Kata orang kalau boleh balik lagi katanya. Nggak mikir hutang, nggak mikir dunia ini ya. Nggak bisa. Yang kita masih hidup, ibu kita masih hidup, kita masih hidup. Kita ini tidak bisa balik lagi ke alam yang tadi. Yang ketiga alam apa? Alam barzakh. Sudah diwafatkan oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan apa? Mati. Cabut rohnya oleh Allah, mati. Tidak bisa lagi tunggu ya Allah, belum selesai tugas saya. Tidak bisa. Tunggu ya Allah, anak-anak saya masih kecil. Tidak bisa, sudah. Kalau sudah datang ajal, tidak bisa dirubah waktunya. Ketika sudah masuk ke kubur ini, alam kubur, baik, sudah dikubur. Nabi katakan, yatba'ul mayyita thalatha. Mayit akan diiringi ke kuburannya oleh tiga. Ahluhu wa maluh wa amaluh. Mayit akan diiringi ke kuburan oleh keluarganya, ikut menghantarkan. Wa maluh, hartanya yaitu budaknya ikut menghantarkan. Wa amaluh, dan amalannya ikut. Fayarji uthnan, kata Nabi, yang dua balik pulang. Ahluhu wa maluh, keluarga dan budaknya balik pulang, udah selesai dikubur. Ada nggak ikut bermalam di kuburan? Bawa tenda kecil yang sekarang ramai orang pakai tenda, bermalam dulu menemani. Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Fayarji uthnan, keluarga balik pulang, kemudian siapa? Ahluhu wa maluh, budaknya ikut pulang. Wa yabqa ma'ahu amaluh, dan yang akan tetap bersama dia, menemani dia di alam barzakhnya, alam kuburnya, siapa? Amaluh, amalannya saja. Nah, dalam hadis yang kita bacakan tadi, ketika orang sudah masuk di kubur, keluarganya balik pulang, yang mengantar balik pulang, giliran siapa yang datang? Aswadan, azraqan, dua malaikat tadi yang datang. Sudah mulai di situ ditanyakan, usul thalatha, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyuk. Bisa jawab, alhamdulillah, dibentangkan, diluaskan kuburannya, dibukakan pintu surga, semerbak baunya wangi surga, sampai kepada dia. Dia berharap hari kiamat dipercepat untuk bisa menikmati surga, diberi kenikmatan kubur.
Tapi ketika tidak bisa menjawab, maka dipukul dengan mitraqah min hadid, dipukul oleh malaikat dengan besi dari dengan apa? Palu dari besi, hancur dia. Kuburannya disempitkan, hancur tulang belulangnya. Dibukakan pintu neraka, bau yang busuk. Baru dibukakan, sudah bau busuk dan menyengat, luar biasa. Azab kubur. Nah, ketika orang sudah mendapatkan alam ini, alam kubur, alam barzakh, maka tidak akan bisa balik lagi ke alam dunia. Selesai sudah. Ini alam gaib, alam barzakh. Tidak bisa dia balik lagi. Oh enggak. Kalau begitu nanti hari kematiannya kita adakan apa? Bukan hari maulid namanya, hari apa? Hari wafat ya. Selamatan, hari kematiannya tanggal berapa? Atau sekian hari, dibuatkanlah selamatan. Nunggu kedatangan ruhnya. Kalau seandainya dia benar balik ke depan pintu rumah, lagi diadakan acara, kira-kira bubar nggak acaranya? Anak jamin, harta penghuni rumah ikut kabur. Ya, kabur. Nggak bisa. Apalagi apa namanya, meninggal dalam keadaan apa? Kecelakaan, hancur tidak badannya. Sedangkan Nabi menyebutkan bahwa seorang akan dibangkitkan sebagaimana dia diwafatkan. Maka tidak balik, tidak akan bisa balik. Sudah, dia akan menetap. Kalau dia dapat nikmat kubur, ngapain dia balik ke dunia yang sekarang dunia kayak gini panasnya, ya nggak? Belum lagi masalah di mana-mana, belum lagi nanti yang punya hutang ditagih hutangnya. Allah Ustaz, mending di alam kubur dari nikmat dia. Ya. Nah, sebaliknya, dia yang disiksa tidak bisa, hatta rohnya tidak bisa. Makanya ahli sunnah meyakini bahwa nikmat dan azab kubur adalah untuk jasad dan roh. Oh tidak bisa, kan udah jadi tanah, tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan dunia. Ini alam gaib. Maka kita diuji oleh Allah dengan apa? Keyakinan kita. Yakin tidak kita dengan kabar yang dibawa oleh Nabi? Atau kita mengukur dengan akal kita? Kalau diukur dengan akal tidak bisa. Ya. Tapi ini kewajiban kita untuk meyakininya. Maka tidaklah orang yang sudah meninggal itu balik lagi ke dunia, tapi nanti dia akan balik ke negeri yang sebenarnya, yaitu alam yang selanjutnya, negeri yang selanjutnya. Pada saat yaum al-qiyamah mereka akan dibangkitkan nanti. Ada orang yakin seperti balik? Ada nggak? Allah Ustaz. Ada tetangga membangun rumah yang mana tetangga tersebut menyembelih ayam dalam proses bangunannya untuk selamatan, dan kita diundang untuk datang. Bagaimana sikap kita? Pertama, nyembelih ayam, kalau tujuannya nyembelih ayam sebagai bentuk syukuran, tasyakuran, bisa bangun rumah, saya ingin berbagi syukur kebahagiaan ini kepada orang lain. Dia sembelih dengan menyebut nama Allah, bismillah, ya, dia sembelih, dia bagikan. Tidak ada keyakinan selain dia untuk apa? Selain dia untuk atau bersyukur atas nikmat bangun rumah tersebut, maka tidak ada masalah. Tapi karena sembelihannya untuk Allah dan dia bagikan kepada orang lain sebagai bentuk syukur dia. Tapi kalau menyembelihnya punya keyakinan tertentu, ya, menyembelih ayam harus hitam kelam, di malam tertentu atau di hari tertentu, kemudian darahnya ditempelkan ke dinding-dinding rumah atau diteteskan di pojok-pojok rumah, maka ini syirik, karena ini sembelihan untuk selain Allah. Sembelihannya untuk siapa? Ini jelas untuk jin, karena meyakini bahwa kalau disembelihkan ayam ini malam ini, hari ini, maka rumah ini tidak akan diganggu lagi. Dan ini banyak, bukan hanya rumah yang demikian, bahkan kendaraan mobil banyak. Dan sampai hari ini sebagian orang Arab kalau beli mobil atau beli kendaraan, disembelihkan kambing atau ayam, kemudian darahnya ditempel pakai jari ini, kemudian ditempel di tembok-temboknya apa, di dinding-dindingnya apa, mobil, di kaca-kacanya, sampai berminggu-minggu tidak dicuci, karena mereka yakin bahwa ini menjaga ain, ya, dan ini menjaga dari bahaya. Sehingga sebagian orang menjadikan lambang tangan ini, ya, untuk menjaga ain. Mereka tempel di apa itu, cermin mobil yang di depan itu, kan biasa orang tempel apa, pewangian, tasbih, ahsantum. Ini syiar sufi, kata Syekh Shalih Fauzan. Jangan menaruh
tasbih di mana? Cermin mobil. Karena ini syiar sufi, ciri orang sufi. Ya. Apalagi tadi ditempel apa? Tangan atau yang lainnya dengan keyakinan ini menjaga dari ain dan menjaga dari mara bahaya. Ini syirik, syirku billah. Nah, termasuk rumah tadi, mau disembelihkan ayam, sembelihkan kelinci, sembelihkan kambing, ya, dengan tujuan-tujuan tersebut syirkun billah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah maka syirik. Baik. Nah, bagaimana menyelamatkan rumah agar selamat rumah kita, agar tidak diganggu oleh hal-hal yang membahayakan? Maka bacakan apa? Al-Baqarah. Santum barakallahu. Bacakan Al-Baqarah. Dan Nabi menyebutkan dalam hadisnya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Rumah dijadikan seperti kuburan bagaimana? Sepi, tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada berzikir kepada Allah, tidak ada pelajaran di dalam rumahnya. Sepi. Meskipun dia gedung besar rumahnya, tapi seperti kuburan. Sepi. Ya. Maka menghidupkan rumah dan menjaga rumah adalah dengan beribadah kepada Allah di dalamnya. Oleh sebab itulah di antara sunnah Nabi SAW adalah sholat sunnah di mana? Di rumah. Kecuali kalau kita khawatir, nanti kalau udah nyampe rumah lupa nih, ketemu anak-anak main, ya, ketemu istri, bercanda, sudah lupa. Nah, ini nggak apa-apa, sholat di masjid. Tapi kalau kita yakin, saya bisa nih, sholat di rumah, bisa menjaga itu, sholat di rumah silakan. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah, lebih menjaga keikhlasan. Yang kedua, menghidupkan rumah dengan zikrullah. Yang ketiga, memberi contoh kepada keluarga untuk sholat. Ya, tapi kalau kita tidak mampu, ya, khawatir sampai rumah kita lupa karena fitnah. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Udah dari masjid, nanti pokoknya sampai rumah anak sholat sunnah nih. Ketemu anaknya, aduh lupa, hilang. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis apa? As-sa'atun, apa dalam hadis? Pernah dengar? As-sa'atu was-sa'ah. As-sa'atu was-sa'ah. Sahabat yang mengatakan apa? Nafaqa Handalah. Handalah pergi jalan, ketemu Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Handalah ini mau kemana? Nafaqa Handalah. Wahai Abu Bakar, Handalah ini munafik. Loh, kok bisa? Kenapa munafik? Iya, kita kalau lagi di masjid bersama Nabi, semangat kita baca Quran, berzikir, sholat, masya Allah semangat. Tapi kalau sudah pulang, kita dilupakan itu semua karena ada anak istri kita. Kita bermain, bercanda, tawa dengan anak istri kita, lupa yang itu. Kata Abu Bakar, kalau gitu, anak juga munafik dong. Ayo kita pergi kepada Nabi. Datang mereka kepada Nabi SAW, menghadap Nabi. Mereka katakan, nafaqa Handalah ya Rasulullah, nafaqa Abu Bakar. Ya Rasulullah, Handalah munafik ini, Abu Bakar munafik ini kalau begitu. Kenapa? Kata Nabi SAW, kami kalau bersama engkau ya Rasul di masjid, semangat kami beribadah, mengingat Allah, mengingat akhirat. Tapi ketika kami pulang, kami lalai itu, sibuk dengan anak istri. Kata Nabi SAW, as-sa'atu was-sa'ah. As-sa'ah was-sa'ah. As-sa'ah was-sa'ah. Apa itu sa'ah was-sa'ah? Ada saatnya engkau bersemangat beribadah pada saat di rumah Allah, dan ada saatnya engkau beribadah di rumah. Apa ibadah kita di rumah? Bersama istri, ibadah tidak di rumah. Canda tawa bersama istri, ibadah. Canda tawa dengan anak-anak kita, ibadah. Meskipun kita menganggap itu bukan ibadah, itu ibadah. Makanya Nabi sebutkan, wa fi bud'i ahadikum apa? Hadisnya, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Engkau menggauli istrimu berpahala bukan? Pahala sedekah. Bercanda dengan anak istri sedekah, menjadi pahala bagi kita. Tapi sahabat tadi khawatir ini nifak, bukan. Nah, ahlul bidah wal ahwa, dia bawa hadis ini, as-sa'atu was-sa'ah. Ada saatnya kita dengerin Al-Quran, baca Quran. Setelah itu kita capek, baru kita dengerin musik dan nyanyian. Ini ahlul ahwa wal maksiat dibawa hadis ini. Mereka tafsirkan dengan hawa nafsu mereka. As-sa'atu was-sa'ah, ada saatnya kita semangat ibadah, baca Quran, dengerin murotal. Setelah itu diganti. Ya, ada saatnya kita roha, santai-santai dengan maksiat. Benar namanya. Ya, itu berbeda tafsiran mereka dengan penjelasan Nabi SAW. Maka kalau memang tujuannya adalah untuk tasyakuran, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah, ya, kemudian dia bagi kepada tetangga-tetangga, terlebih dia sebagai penduduk baru di tempat tersebut, dia memberikan sedikit dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Tapi kalau ternyata
ya, itu adalah sembelian bukan untuk Allah dengan keyakinan tertentu, maka ini adalah sembelian yang batil, haram dimakan, dan ini perbuatan syirik, ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua yang diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita bisa berjumpa di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.